Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, siang ini kita akan diskusi tentang publikasi ilmiah bentuk makalah, kemudian nanti akan mengerucut ke makalah best practice dan makalah laporan hasil penelitian. Makalah best practice. Nah, best practice itu artinya pengalaman terbaik, gitu ya. Ini kata kuncinya. Jadi best practice itu pengalaman terbaik. Jadi tentu saja Anda pernah melakukan sesuatu yang membuat Anda tercengang, padahal itu adalah sesuatu yang tidak terlalu direncanakan sih, berbentuk trial and error gitu ya. Misalnya, saya mau menggunakan ini nih, gitu ya. Yang tadinya anak-anaknya kurang memperhatikan, kok jadi memperhatikan nih, misalnya. Salah satu contoh yang paling mudah, misalnya, biasanya Anda mengajar di kelas, tiba-tiba Anda punya gagasan, saya mau ngajak anak-anak ke kebun, sekarang ngajarnya saya mau di kebun sambil bermain, misalnya gitu ya. Terus, kok anak-anak senang dan hasilnya juga bagus gitu ya. Nah, itu disebut pengalaman terbaik, best practice. Nah, cuma tadi kelemahannya, kadang-kadang kita tidak menyiapkan data pendukung untuk menyatakan bahwa saya melakukan best practice. Makanya Anda boleh merencanakan best practice, tapi bukan penelitian. Gitu ya. Tapi Anda merancang, saya mau melakukan sesuatu nih, tapi bukan penelitian, uji coba atau trial and error. Lalu Anda sambil mengajar, mengumpulkan bukti-bukti fisik, mulai dari RPP-nya, media dan sumber belajarnya, kemudian ketika pembelajaran ada foto, ada video, ada catatan lapangan, ada misalnya hasil dan sebagainya ya, itu bisa disebut best practice. Jadi ini berupa gagasan nih, ide, gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Contoh lain misalnya, kalau Anda sore-sore ngajar gitu ya, hanya 30% anak-anak tuh biasanya yang memperhatikan misalnya gitu. Lalu Anda punya gagasan, saya mau pakai kuis deh, atau mau pakai permainan misalnya gitu ya. Apakah permainannya fisik atau permainannya yang berbentuk mental seperti kuis dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan best practice. Nah, bukti fisik tadi sudah, salinan atau asli makalah, bagian awal, isi lampiran. Publikasinya perpustakaan, persyaratannya surat keterangan, surat pernyataan publikasi dari kepala perpustakaan, angka kredit 2. Nah, ini tema ya, tema nih, bisa rancangan pembelajaran, bisa model pendekatan, metode, bisa media, bisa teknik, instrumen, prosedur, dan sebagainya ya. Jadi jangan hanya berpikir metode gitu. Begini misalnya, rancangan pembelajaran nih. Anda membuat RPP, tapi ketika Anda mengajar, RPP saya sulit sekali diikuti. Akhirnya RPP kemana, ngajar kemana gitu ya. Kan itu bisa terjadi. Nah, sekarang misalnya Anda, saya mau mengubah RPP lebih sederhana nih. Formatnya Anda bikin sendiri, tapi jelas, singkat, dan Anda bisa mengikutinya gitu. Nah, itu rancangan pembelajaran misalnya ya. Nah, kalau metode sudah biasalah metode. Tapi Anda harus membaca metode pendekatan baru, apalagi sekarang ya, kaitannya dengan PPKM, online learning, blended learning gitu.
Jadi jangan selalu kalau metode jigsaw lagi gitu ya, inquiry lagi, nggak apa-apa sih, nggak salah. Cuma kalau kata orang, lah itu mah biasa aja gitu ya. Nah, cobalah sesuatu yang baru. Misalnya seperti saya contohkan tadi, metodenya misalnya jigsaw, tapi Anda modifikasi jigsaw-nya tapi menggunakan Zoom misalnya. Itu kan jadi bagus. Jadi tidak terkesan kuno gitu. Nah, buatlah sesuatu tema yang berbentuk inovasi. Nah, inovasi itu kan bisa tiga. Bisa inovasi itu sesuatu yang baru karena Anda belum melakukan, atau tingkat yang kedua lebih tinggi, Anda memodifikasi sesuatu atau menggabungkan sesuatu. Tapi ada yang lebih tinggi lagi level inovasi. Anda membuat sesuatu yang baru yang orang lain belum melakukan. Nah, tiga-tiganya boleh, silakan ya. Nah, kemudian misalnya temanya media dan sumber belajar. Seperti tadi misalnya, sekarang sumber belajar Anda tidak teks lagi, tapi digital. Anda menggunakan blog atau menggunakan web atau menggunakan CMS misalnya, pakai apa tuh, Google Sites misalnya dan sebagainya ya. Sekarang sudah baru-baru tuh media dan sumber belajar itu. Berpikirnya sekarang harus kekinian gitu ya. Nah, itu hanya kita bisa muncul gagasannya kalau kita sering diskusi, sering membaca, sering ikut seminar gitu. Sekarang seminar ada di mana-mana nih. Yang Zoom dijual kemana-mana tuh, banyak yang gratis juga, ikuti itu yang gitu-gitu. Kemudian teknik, instrumen, prosedur evaluasi ya. Bisa jadi sekarang Anda kan biasanya menggunakan misalnya soalnya berbentuk print out, sekarang digital gitu ya. Nah, misalnya begini, sekarang gimana sih melakukan penilaian tapi dari jarak jauh? Penilaian psikomotorik misalnya. Lah, kok bisa gitu ya? Penilaian psikomotorik tapi jarak jauh. Ya bisa lah gitu kan. Meskipun dalam bentuk kinerja. Ada guru yang mengatakan hafalan nggak bisa dong jarak jauh gitu kan. Lah, kenapa tidak? Misalnya gitu kan, sekarang bisa dengan video, bisa dengan bermacam-macam. Nah, itu gagasan-gagasan ya yang bisa Anda praktekkan, yang bisa Anda kemukakan, tampilkan untuk best practice Anda. Baik, ini sudah rancangan pembelajaran, misalnya penerapan rapid instruction design, metode pembelajaran, misalnya penerapan flipped classroom, gitu ya. Media pembelajaran, penggunaan virtual lab, misalnya nih untuk guru-guru matematika, IPA, IPS, kalau agama masih agak sulit nih. Virtual lab. Coba Anda lakukan uji coba dengan virtual lab itu dan dalam bentuk best practice. Sumber belajar misalnya pemanfaatan perpustakaan digital dan sebagainya ya. Bisa juga sih media konvensional, penggunaan lingkungan sekitar, pemanfaatan kartu permainan misalnya. Tentang instrumen penilaian misalnya penerapan aplikasi soal, penerapan aplikasi survei untuk penilaian diri dan teman misalnya dan sebagainya ya. Jangan saya. Baik. Sebentar. Baik. Teman-teman sekalian, ini ada bedanya judul ya. Ini judul makalah, kan tadi ada 3 ini makalah itu. Ada makalah tinjauan ilmiah, best practice, dan penelitian. Nah, untuk judul makalah best practice boleh singkat, tidak seperti pada PTK, tapi harus menggambarkan substansi. Bisa berbentuk kalimat populer hiperbolik, gitu ya. Kalau PTK kan kita ada rumusnya. Kalau ini justru rumusnya itu harus yang singkat tapi hiperbolik.
Bisa juga berbentuk semboyan. Jadi bukan kalimat panjang. Misal ya, ini misal nih. Penerapan rapid instruction memudahkan guru menyusun RPP, misalnya gitu. Malah ada yang lebih populer, misalnya, ayo membaca di perpustakaan digital. Nah, ini kan beda sekali dengan judul-judul makalah, kajian ilmiah, dan hasil penelitian. Kalau PTK kan itu sudah ada rumus tuh, penerapan titik-titik untuk meningkatkan titik-titik gitu ya, di titik-titik. Nah, yang best practice ini boleh ngepop nih. Misalnya, belajar mudah matematika dengan flip classroom. Nah, singkat saja gitu. Menemukan rumus-rumus fisika dalam laboratorium virtual, misalnya gitu ya. Mengukur kemampuan berpikir logis dengan soal sebab akibat, misalnya. Nah, ini contoh-contoh judul untuk makalah best practice. Nah, teman-teman, komponen makalah best practice itu ada 6 nih. Ada bagian awal, biasa tuh halaman depan, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran gitu ya. Kemudian bagian pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ada kajian pustaka juga nih. Nah, kita dalam best practice mengkaji pustaka juga terkait dengan apa yang kita terapkan. Misalnya tadi, menggunakan virtual laboratorium. Maka di kajian pustaka, Anda mengkaji tentang laboratorium virtual, gitu ya. Kemudian pembahasan, ada tempat pelaksanaan best practice, waktu pelaksanaan best practice, tadi sudah ditanyakan waktunya kapan ya, itu waktu Anda melakukan. Pelakunya Anda tentu saja dengan murid Anda, kemudian data, ini ada koma di sini, data. Nah, itu yang dimaksud dengan data tadi ya, data-data best practice itu mulai dari data perencanaannya seperti apa, alat-alat pembelajaran seperti apa, RPP-nya seperti apa, kegiatan belajarnya seperti apa, apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk video, kemudian LK-nya seperti apa, kalau ada hasil tes seperti apa hasil tesnya. Data dan diskusi. Nanti data yang kita sajikan didiskusikan, dibahas ya, lalu diinterpretasi. Kemudian ada penutup, kesimpulan dan rekomendasi, ada penunjang, daftar pustaka, dan lampiran. Nanti Anda lihat di contoh saya sajikan, contoh tuh, contoh yang saya sajikan itu ada seorang guru menulis best practice dan jadi juara tuh tahun kemarin di DKI Jakarta. Kalau tidak salah itu guru MTS tuh, tapi sama ya, ini seperti itu. Nanti Anda boleh mencontohnya. Baik, latar belakang sudah biasa seperti ini nih. Saya sengaja tampilkan ini latar belakang karena ternyata banyak makalah itu yang latar belakangnya itu kemana-mana gitu. Sehingga saya sengaja menuliskan rumus seperti ini. Di dalam latar belakang sajikan dulu pernyataan umum. Misalnya memaparkan karakter mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, materi ajar, proses pembelajaran ideal, dan sebagainya ya. Itu pernyataan umum. Kemudian pernyataan masalah. Jadi sajikan beberapa masalah yang sering Anda temukan. Kemudian pilih salah satu masalah. Kemudian setelah itu Anda menceritakan sebelumnya saya mengajar ini dengan A, tapi di dalam best practice Anda mengajarnya dengan B, gitu ya. Misalnya dulu saya mengajar kalau saya guru IPA mengajar gaya kolom, misalnya itu dengan demonstrasi, misalnya gitu ya. Sekarang saya mengajar gaya kolom dengan eksperimen menggunakan virtual lab, maksudnya gitu. Lalu inovasi gagasannya apa? Tuliskan oleh Anda.
Baik, isi ada di pendahuluan ada isi rumusan masalah, berisi pertanyaan, gitu ya. Contohnya bagaimana dampak pemanfaatan perpustakaan digital pada peningkatan minat baca peserta didik, misalnya gitu. Kemudian ada tujuan dan ada manfaat nanti ya. Itu di bagian pendahuluan. Kemudian di bagian kajian pustaka ada kajian mengenai hasil. Ada isi kajiannya, ada kajian berisi sitasi, pengutipan, interpretasi, dan kesimpulan. Nah, yang sering saya temukan, isi kajian ini berupa rangkuman. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi, kajian pustaka itu bukan rangkuman hasil bacaan Anda. Tapi, kajian pustaka itu adalah sebuah paparan yang isinya kutipan, interpretasi, lalu kesimpulan. Nah, harus lebih banyak interpretasi daripada kesimpulannya. Sehingga nanti isi kajian itu tidak berbentuk rangkuman. Makanya mengkaji itu langkahnya 1, mengutip, gitu ya. 2, menginterpretasi. 3, membandingkan. 4, menyimpulkan. Nah, itu proses pada kajian pustaka. Ini jumlah kajian pustaka sekitar 10-15, kemudian persen ya. Jadi kalau dalam sebuah laporan best practice, jangan terlalu banyak kajian pustakanya. Tapi justru yang harus paling banyak adalah di bab pembahasan. Terus ini notasi ilmiah, jangan lupa karena kita publikasi ilmiah itu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, maka jangan lupa kita harus membuat notasi ilmiah yang benar. Sebaiknya menggunakan body notes, gaya apa, kemudian gunakan aplikasi yang otomatis. Nanti saya berikan kepada Anda tutorial video ya, tentang bagaimana membuat notasi ilmiah yang benar menggunakan aplikasi di Microsoft Word, dan daftar pustakanya langsung muncul sendiri. Jadi Anda tidak harus membuat daftar pustaka tuh, tapi bisa dipanggil sendiri sehingga tidak keliru. Nah, itu ada caranya ya. Nanti saya berikan tutorial di YouTube saya. Baik, pembahasan ya. Sebentar. Maaf. Ini bagian pembahasan. Berisi tempat, waktu, dan proses pelaksanaan. Hasil berisi data, hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil diskusi, hasil tes, dan sebagainya. Nah, kemudian pembahasan berisi interpretasi terhadap data-data dan membahas hubungan antara data mengarah ke jawaban terhadap rumusan masalah. Ini sudah biasa dilakukan. Nah, ada satu yang harus Anda masukkan di best practice dalam bagian pembahasan, yaitu kendala. Ini tidak ada di makalah kajian ilmiah, tidak ada, tapi di best practice Anda harus memunculkan ini, deskripsi mengenai kendala dan hambatan yang Anda hadapi. Nanti silakan dilihat contoh ya. Baik, kesimpulan, ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jangan lupa kesimpulan adalah jawaban terhadap rumusan masalah yang Anda tulis di bab 1 di bagian pendahuluan. Ini banyak makalah yang tidak sinkron antara rumusan masalah, data, dan kesimpulan. Nah, itu harus nyambung gitu. Dari mulai masalah, rumusan masalah, kemudian datanya, dan kesimpulannya. Itu harus merupakan satu kesatuan yang koheren, terus nyambung ke bawah, sehingga kesimpulannya adalah jawaban terhadap pertanyaan yang Anda rumuskan di rumusan masalah. Nah, tambah rekomendasi
Ini tuliskan oleh Anda harapan akan manfaat yang dapat dilakukan sebagai manfaat dari hasil praktek Anda. Apa yang Anda mau rekomendasikan, apakah kepada teman atau kepada satuan pendidikan Anda terkait dengan temuan yang Anda peroleh dari sebuah best practice. Baik teman-teman, sampai sini dulu nih, biar tidak capek Anda mendengarnya.